bener-bener udah stres banget, tekanannya berat gitu. Terus lingkungan kerja aku juga lumayan berorientasi pada target ya Mbak, jadi aku juga stres gitu. Kabarnya gimana Mbak Kelly? Baik Mbak, sehat-sehat. Mbak gimana? Sehat juga? Sehat. Amin. Kemarin sempat nonton juga live bareng siapa tuh? Yang akhirnya aku tanya sama Ibu Gloria. Aduh. Itu live pertama aku, takut juga sih Mbak. Live pertama Mbak? Iya, pertama kali aku live. Iya. Wow. Tapi nggak padahal itu deg-degan banget. Perbincangannya kemarin menarik dan seru sekali. Tapi saya nggak ngikutin dari awal kemarin, sayang banget. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya Mbak Kelly ya. Oke, siap Mbak. Boleh dikenalkan ke kita Mbak tentang, mungkin Mbak Kelly bisa cerita tentang Lady Boss Project ID itu seperti apa? Oke, sebelumnya halo teman-teman dari Be Woman Indonesia. Terima kasih ya juga kepada Mbak Lita yang udah mengundang aku ke dalam podcast ini. It's truly an honor to be here. Nah, buat yang belum kenal, halo, nama aku Kelly Patricia dan aku adalah wanita di balik Lady Boss Project. Nah, sebenarnya ini adalah aku bangun sebagai komunitas di Instagram untuk womanpreneur dan juga wanita-wanita karir yang mereka punya mimpi yang ingin dikejar, tapi juga nggak mau mengorbankan mental kita atau kebahagiaan kita gitu. Soalnya kalau mau kejar mimpi ya, itu banyak sekali pengorbanannya. Kadang kita kurang tidur, kadang itu kita urusan pribadi nanti dulu deh, ngurusin kerjaan dulu ya gitu kan. Nah, padahal kenyataannya kan kita kejar mimpi karena kita ingin hidup yang bahagia ya. Nah, aku rasa kalau misalnya dari pengalaman aku dulu berbisnis itu, aku terasa kayak banyak sekali tekanan dan juga aku ketemu banyak orang-orang yang toksik, yang terlalu berfokus pada target gitu. Jadi kadang kita lupa untuk menghargai prosesnya ya Mbak. Betul banget. Ya, jadi atau mungkin kita gagal di tengah jalan atau menemui tantangan di tengah jalan, tapi kita langsung rasa kayak, aduh, kok ada tantangan ya? Jangan-jangan aku gagal, gimana ini? Gitu ya. Kita tuh kadang terlalu malahan jadi kritik terburuknya diri sendiri ya. Nah, aku rasa kalau misalnya kayaknya mungkin nggak hanya aku yang merasa begini gitu pas berbisnis, dan aku rasa kayaknya di luar sana ada banyak wanita yang mengalami hal yang sama gitu. Mungkin Mbak Lita juga pernah mengalami tekanan begitu ya dalam berbisnis ya Mbak. Sering banget. Nah, cuman kita nggak pernah tahu gitu karena di luar sana di sosmed atau di mana kita hanya lihat kayak kesuksesannya orang lain, happy-happynya orang lain. Kita nggak tahu kalau kita semua tuh sebenarnya sama-sama pernah melewati masa tantangan, masa penderitaan, kepahitan gitu. Kita tuh rasa sendirian banget gitu. Makanya aku ingin membangun komunitas yang positif dan juga saling support dan saling semangatin untuk wanita-wanita yang sedang merintis bisnis atau lagi mengejar karirnya. Ya karena kita juga pingin bahagia ya. Aku ingin Lady Boss Project ini tuh message-nya kayak, hey, kamu tuh nggak sendiri gitu. Di sini ada yang mengerti dan aku juga pernah kok melewati hal yang sama. Itu normal tuh. Wow, bisa aku bilang kalau latar belakang kenapa akhirnya Mbak Kelly membangun atau mendirikan Lady Boss Project ID itu sejalan dengan akhirnya kenapa saya dan teman saya, co-founder saya mendirikan Be Woman Mbak. Jadi kita sama-sama nggak pengen nih perempuan di luar sana merasa sendiri ketika membangun perjalanan karirnya gitu kan ya. Dan aku sering banget lihat postingan Instagram Lady Boss Project ID itu membahas ada kaitannya dengan mental health seorang career woman gitu. Jadi apa itu fokusnya dari Lady Boss Project ID Mbak?
Sebenarnya aku ingin lebih fokus kepada work life balance ya mungkin ya. Jadi karena kita ingin kejar mimpi dan kita juga ingin bahagia gitu. Kalau misalnya kita bersenang-senang terus, nanti mimpinya tertunda. Tapi kalau kita fokus kerja doang, kita lupa kalau kita tuh manusia yang kadang kita masih harus ngurusin keluarga, kita harus tetap bersosialisasi, kita tetap harus jaga kesehatan kita gitu. Jadi kita di mana kita bisa cari balance gitu biar kita bisa menikmati prosesnya sambil kita kejar mimpi, Mbak. Oke, jadi sepertinya aku nangkep maksud dari Mbak Kelly deh, lebih ke support untuk perempuan di luar sana untuk mencari hal atau karir yang mereka emang passionate about gitu, bukan yang menyiksa diri di pekerjaan yang sebenarnya nggak mereka suka gitu kan ya Mbak ya. Dan itu possible, Mbak Kelly ingin menekankan di sana gitu. Jadi apa ada pengalaman di balik Mbak Kelly menjalani karir yang tidak menyenangkan sebelumnya Mbak? Dulu sebelum aku kan sebelum jalanin Lady Boss Project ini aku jalani bisnis IO kan ya Mbak. Sebelum aku jalani bisnis IO itu pas aku 20 gitu. Berarti sampai sekarang udah 3 tahun ya, aku udah 23 ternyata. Oke, jadi pas sebelum aku jalanin bisnis IO itu aku sempet jalanin bisnis fashion. Nah, aku jalanin bisnis fashion itu aku sambil kerja. Jadi aku kerja sebagai interior designer Mbak. Aku sampai udah agak-agak lupa gitu karena aku fokus banget di bisnis aku. Soalnya dari kerjaan aku jadi interior designer, aku kerja di perusahaan, aku pakai uang dari gaji aku untuk bangun bisnis fashion aku gitu. Jadi bener-bener udah stres banget, tekanannya berat gitu. Terus lingkungan kerja aku juga lumayan berorientasi pada target ya Mbak, jadi aku juga stres gitu karena kita semua ingin banget gitu. Kayak aku yakin wanita di Indonesia itu banyak yang kayak aduh aku ingin berkarya, aku ingin jadi inspirasi, aku ingin membuat hidup kita jauh lebih berarti gitu ya. Makanya kita kadang terlalu over push diri sendiri Mbak. Dan kita lupa untuk malahan kayak ya udah istirahat dulu hari ini atau kayak berdoa dikit gitu, beristirahat dikit. Bener, ngebalance antara emotional intelligence sama intelektual ya Mbak ya. Gitu. Ya itu bener banget Mbak. Sampai sekarang masih di interior design Mbak? Enggak, jadi aku udah berhenti di interior design untuk aku fokus jalanin bisnis IO aku sama partner aku gitu. Ya. Dan masih jalan IO-nya? Masih ya? Aku pikir-pikir sih kayaknya udah kayaknya udah nggak gitu cocok sih soalnya. Ya, jadi berfokusnya ke Lady Boss Project ID gitu ya? Soalnya di IOS itu selain dari terdampak pandemi gitu, aku pernah cerita sih sedikit di story Instagram aku ya, di Lady Boss Project. Oh nonton ya? Ya jadi di situ aku kayaknya nggak gitu nyaman gitu ya, soalnya kayak lingkungannya aku nggak nyaman dan aku juga dipenuhi dengan tekanan gitu. Nah sampai aku inget pas aku 21 tuh aku sempet kayak bener-bener rasa stuck dan putus asa banget, dan itu butuh banyak sekali effort dan banyak sekali bertumbuh untuk aku bisa keluar dari mindset yang salah gitu. Soalnya dulu aku pikir kalau misalnya aku belum sukses seperti target harapan aku begini, berarti aku gagal gitu. Padahal kita harus bisa menghargai prosesnya gitu. Dalam proses kita harus bersyukur apa yang kita udah lakukan. Oh meskipun ya aku belum sesukses yang aku harapkan gitu, aku masih bisa bersyukur untuk prosesnya. Selama ini aku udah jalani segini gitu, meskipun belum sampai sini kan segini juga masih bisa disyukuri ya Mbak. Betul Mbak. Ini kayaknya menarik Mbak. Jadi dulu aku juga sempat punya 9 to 5 job sama seperti Mbak Kelly, dan harus putus kontrak karena pandemi. Awalnya sempat shock kan Mbak, karena dan itu bener-bener yang cuma baru 1 tahun kontraknya Mbak, harus di-cut karena ada pandemi baru masuk itu kan. Terus kayak yang itu jadi pukulan tersendiri sebenarnya untuk saya waktu itu. Ini kok saya dibikin mainan sih sama hidup gitu. Siapa yang akan kita salahkan dengan itu di luar kendali kita gitu. Apa yang terjadi sama saya itu saya sadari sepenuhnya kalau itu di luar kendali gitu kan Mbak. Dan kalau saya inget-inget lagi, memang selama saya menjalani 9 to 5 itu jarang banget aku inget aku berangkat itu sambil senyum. Aduh. Tapi sempet bertanya-tanya juga ya, karena memang mungkin kayak kita berdua sama-sama masih di quarter life crisis ya Mbak ya. Masih mencari
aku nih sebenarnya pengennya mau ngerjain apa sih gitu kan selama hidup gitu, istilah kayak gitu. Terus selama menjalani 9 to 5 kok dari sisi materi mungkin oke gitu, tapi dari dalam diri ada yang kosong gitu, ada yang belum keisi gitu, ada yang masih enggak, ini bukan, di sini bukan tempat aku kayak gitu, cuma belum ketemu jawabannya, kliknya apa gitu. Tapi emang udah ada rencana dari awal tanda tangan kontrak masuk, oke mungkin aku cuma 2 tahun di sini gitu, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, aku 1 tahun di-cut mbak. Ternyata dikeluarin lebih cepat daripada rencana gitu, rencana keluar sendiri 2 tahun, ternyata dikeluarin 1 tahun gitu. Mungkin memang bukan itu jalan aku gitu, dan thank God ada pandemi, thank God aku akhirnya bisa di-cut secepat ini gitu, akhirnya bisa fokus sama digital produk aku gitu. Akhirnya aku bisa dapat jawaban kenapa aku nggak merasa happy di 9 to 5 itu saat ini. Dapat jawabannya karena memang aku bukan orang 9 to 5 banget yang harus berangkat pagi pulang sore gitu kan. Mbak Kelly kan atas kemauan sendiri kan keluar dari interior design itu. Iya, dari atas kemauan sendiri biar aku bisa fokus ngejalanin IO gitu. Tapi itu juga nggak sesuai harapan. Itulah ya mbak ya, up and down ya. Karena banyak hal di luar kendali kita gitu. Tapi ini menarik mbak, karena aku masih sering banget ketemu sama teman-teman yang, dan aku yakin banyak banget di luaran sana yang mereka masih stuck di hal atau karir yang nggak mereka suka gitu. Dan aku salutnya ke Mbak Kelly adalah Mbak Kelly punya courage atau dorongan dari dalam sendiri, dari dalam diri Mbak Kelly yang yang akhirnya memutuskan ini bukan my thing, ini bukan duniaku, aku harus keluar dari sini, aku harus cari hal lain, explore hal lain, apa sebenarnya yang aku suka untuk melakukan gitu. Dan akhirnya melakukan IO yang meskipun tidak sesuai harapan, tapi aku tetap salut, tetap apresiasi, karena nggak gampang untuk punya courage keluar dari zona nyaman gitu kan mbak, apalagi dapat penghasilan yang katakanlah tetap gitu, terlepas dari beban kerja yang terlalu berat atau apapun itu gitu. Jadi mungkin ada yang mau Mbak Kelly sampaikan nih untuk teman-teman perempuan di luaran sana yang mungkin sekarang masih terjebak di karir yang nggak mereka suka gitu, bagaimana caranya akhirnya memunculkan keberanian itu untuk aku harus keluar dari zona nyaman ini karena ini bukan hal yang aku suka gitu. Akhirnya untuk dengan tegas memutuskan itu. Kalau untuk aku pribadi sih ya, aku sebenarnya juga sama kayak Mbak Lita gitu. Aku bersyukur kepada pandemi, karena gara-gara pandemi gitu aku jadi lebih ada waktu untuk kayak bener-bener kayak meratapi hidupku dan kayak pikir kayak sebenarnya apa sih aku mau gitu, apa yang sebenarnya akan bikin aku bahagia gitu. Atau enggak dari kalau misalnya ada pandemi mungkin aku dari dulu sampai sekarang fokus aja kerja terlalu banyak kerja gitu. Nah mungkin saran aku yang bisa membantu untuk kepada wanita-wanita Indonesia yang masih stuck gitu ya, dan kita mungkin terhalangi oleh perasaan takut gitu. Takut itu powerful banget gitu ya. Bagaimana kalau kita itu kayak rebranding ini rasa takut gagal, dan kita anggap kalau misalnya gagal pun itu adalah pelajaran gitu. Jadi kita gagal, waktu kita nggak akan sia-sia. Karena sebenarnya kalau kita takut gagal, kita takut sekali kalau waktu kita yang udah kita gunakan untuk kita mencoba menjalankan ini, itu sia-sia dan kita balik lagi ke titik nol gitu. Tapi kita nggak bener-bener balik ke titik nol kalau kita gagal. Tapi kita udah dapat pelajaran berharganya mbak ya. Pasti mbak udah tahu banget gitu pelajaran dari sini, pelajaran dari situ. Ya jadi kalau misalnya kita sudah bisa memandang kalau kegagalan itu adalah pelajaran, kita lebih ada dorongan yang akan membantu kita mengalahkan rasa takut itu. Nah, sama satu lagi, kalau misalnya kita lagi merasa kayak aduh gila aku putus asa, aku benar-benar stuck gitu. Nah, kita harus mencari inspirasi atau mencari kekuatan dari dalam diri kita sendiri gitu. Karena mungkin bisa aja dari sekitar kita atau mungkin dari lingkungan kerja kita yang mungkin tidak terlalu positif gitu. Kita harus mencari kekuatan dan kita menggunakan perjalanan kita, kepahitan kita dan kegagalan kita dan pelajaran yang sudah kita dapat, kita jadikan itu sebagai kekuatan untuk yang akan mendorong kita maju. Gitu sih. Kalau dari aku sih seperti itu mbak. Betul. Kalau dari mbak gimana? Kayak kita sama-sama ini deh mbak, kita meluangkan waktu untuk berpikir kayak
ambil me time, terus tanya jawab sama diri sendiri. Kamu maunya apa sih? Bener. Ya kan? Bener. Kamu maunya Iya, apa sih bener. gitu? Yang kamu suka tuh apa sih sebenarnya gitu? Terus kalau memang nggak suka sama karir atau pekerjaan yang sedang dilakukan, tanyakan juga apa sebenarnya yang bikin kamu nggak suka sama pekerjaan itu gitu. Tanya jawab sama diri sendiri itu yang akhirnya menuntun ke jawaban siapa kita sebenarnya, apa yang mau kita lakukan gitu. Dan ketika melakukan tanya jawab itu, diskusi dengan diri kita sendiri, nggak perlu memasukkan opini dari orang lain. Kayak misalnya waktu aku tanya ke diri aku sendiri, kenapa sebenarnya aku nggak suka sama pekerjaan itu gitu. Nggak ada di aku tuh mengingat kayak nasihat orang lain gitu loh Mbak. Bener kita bukan berarti kita nggak boleh nanya-nanya sama atau minta pendapat sama orang lain ya, boleh banget, tapi yang paling penting untuk didengar adalah suara kamu sendiri gitu. Apa yang kamu mau gitu. Pendapat orang atau nasihat orang itu hanya jadi apa ya, ibaratnya urusan belakang lah gitu. Yang penting sekarang ketika tanya jawab sama diri kamu sendiri, dengerin jawaban dari diri kamu sendiri dulu gitu. Itu sih yang kata-kata bijak nih dari Balita. Karena itu membicarakan tentang clarity sebenarnya, kan kejelasan kamu mau dibawa kemana nih hidup kamu gitu. Kamu boleh santai-santai sekarang, tapi kamu tahu konsekuensinya di depan nanti akan seperti apa masa depan kamu. Kalau misal kamu kerja keras sekarang, kamu bisa bayangkan di depan nanti kamu akan seperti apa kehidupan kamu gitu. Dan kalau di case aku di soal pekerjaan aku kemarin itu Mbak, akhirnya kenapa aku dapat jawaban kalau pekerjaan aku itu bukan my thing gitu ya. Ada satu buku yang bilang, misal kamu pengen tahu memang itu your dream job gitu, kalau kamu bahkan nggak mau untuk berusaha menaiki tangga karir di sana, untuk apa sekarang kamu terus-terusan di sana gitu. Aku mau nggak ya jadi atasan kayak atasan aku itu, jadi karena tiap hari aku kesana tuh aku ngeliat kan kerjanya atasan aku kayak gimana gitu, dan tiap kali ngeliat atasan aku kayak selalu bilang, aduh kayaknya aku enggak deh kayak gitu. Jadi dan lagi-lagi bersyukur sama pandemi sih ya. Karena kalaupun nggak ada pandemi pasti nggak segampang itu untuk mutusin keluar dari perusahaan itu gitu. Ya benar, karena kita kayak udah nyangkut aja otomatis autopilot gitu, lanjutin siklus kerja kita, bahkan nggak ada waktu untuk mikirin kayak sebenarnya aku happy nggak sih kerja ini. Dan setuju banget sama Mbak Kelly ketika bilang kalau sebenarnya orang-orang itu takut gitu. Dan yang ditakutin adalah pada intinya dan pada umumnya yang ditakutin adalah ketidakjelasan. Karena ketika mereka keluar dari pekerjaan itu, mereka akan dihadapkan dengan sejuta atau bahkan ribuan ketidakjelasan gitu. Setelah resign, kamu akan ngapain gitu. Mereka clueless gitu, nggak tahu akan melakukan apa gitu. Tapi kalau misal kita hanya berhenti di kondisi nanti kalau aku mau resign aku nggak tahu mau ngapain, kalau kita berhenti di pemikiran itu ya tetap stuck gitu. Tetap di zona nyaman, dan kita semua tahu kalau kita nggak ada pertumbuhan apapun di zona nyaman. Seperti itu kan ya Mbak? Iya benar-benar, jadi di zona nyaman cuma nyaman enak aja, tapi kita nggak bisa berkembang. Betul banget. Kita harus berani keluar. Betul. Ya semoga kita sama-sama berdoa sih Mbak, dan kita sama-sama mendukung para perempuan Indonesia di luar sana yang memang mungkin saat ini sedang stuck di karir yang nggak mereka suka gitu. Semoga mereka punya semangat atau dorongan dari dalam diri mereka untuk berani keluar dari zona nyaman dan menemukan hal baru yang benar-benar mereka sukai gitu. Ya, jadi kita kalau ketemu passion gitu, kita pasti akan lebih senang juga menjalani hidup ya Mbak. Betul. Dan mungkin aku pengen sharing, mungkin Mbak Kelly juga merasakan ya, ketika ada satu indikasi yang menunjukkan kalau kita itu melakukan hal yang benar-benar kita suka gitu. Indikasinya adalah, saya selalu bilang ke teman-teman saya di sekitar saya juga, ketika kamu baru buka mata di pagi hari gitu, buka mata nih terus ingat-ingat jadwal kita hari ini tuh bakal ada apa aja. Misalnya
hari ini saya buka mata terus ingat jadwal, oh iya pagi saya harus bikin digital produk, terus upload produk, terus siangnya oh saya ada podcast sama Lady Boss Project ID gitu. Ketika ada semangat waktu mengingat-ingat itu jadi tanda bagi saya sendiri kalau oke, ini hal yang saya suka untuk saya lakukan gitu. Beda ketika saya 9 to 5 bangun, aduh berangkat lagi mungkin itu sih indikasi simple buat aku Mbak gitu. Mungkin Mbak Kelly juga merasakan hal yang sama gitu kan? Pernah gitu pas aku masih kerja mungkin di interior design gitu, aku bangun kayak aduh kerja lagi deh hari ini, banyak kerjaan lagi gitu. Tapi ternyata kita nggak enjoy sama sekali di situ karena hati kita ada di tempat lain ya. Oke, jadi tadi Mbak Kelly juga menyebut istilah womanpreneur. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal istilah womanpreneur, sebenarnya womanpreneur itu siapa sih? Oke, jadi sebenarnya kata womanpreneur itu berarti kan wanita yang berbisnis ya Mbak. Nah, cuman kalau menurut pandangan aku, nah ini womanpreneur itu nggak hanya terbatas kepada wanita-wanita yang punya bisnis yang sudah besar atau sudah sukses gitu. Soalnya kita semua masih merintis ya. Jadi wanita-wanita yang punya UMKM atau punya online shop atau mungkin dia jualan di marketplace atau mungkin buka kantin. Nah, selama kita punya keberanian untuk kejar mimpi, itu kita semua womanpreneur gitu. Jadi nggak hanya terbatas kepada orang yang punya perusahaan besar itu womanpreneur, tapi semua yang penting kita sudah melangkah dan punya keberanian untuk kejar mimpi. Nah, itu kita womanpreneur, Mbak. Setuju nggak? Setuju banget. Kalau misal kita mau mengartikan womanpreneur itu mereka yang atau perempuan yang udah punya bisnis besar, balik lagi sebenarnya besar itu dimulai dari hal kecil. Iya benar. Tidak ada yang kayak langsung sulap gitu, langsung besar, langsung sukses ya. Betul banget. Jadi kenapa harus mengeluarkan perempuan yang punya bisnis kecil nggak bisa kita katakan atau sebut sebagai womanpreneur kan nggak bisa ya, karena semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Aku mau ngebahasin soal salah satu postingan dari Lady Boss Project ID Mbak. Jadi ada salah satu postingan yang menarik banget itu Mbak Kelly bilang kalau intinya tuh seperti ini ya Mbak, gunakan waktu, uang, dan kuasa yang kamu miliki untuk mencapai purpose yang sudah kamu tetapkan. Jadi kalau menurut Mbak Kelly, sebenarnya apa makna purpose itu sendiri, Mbak? Oke. Jadi mungkin aku rangkum dikit ya postinganku mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat gitu. Nah, jadi banyak orang yang jadi entrepreneur, memutuskan jadi entrepreneur atau womanpreneur gitu dengan harapan ingin punya banyak uang, ingin punya banyak kuasa, dan ingin punya banyak waktu yang bebas dia lakukan di bagaimana saja gitu ya. Nah, tapi kalau kita terlalu fokus pada 3 hal ini, namanya juga manusia ya, mau uang, waktu, dan kuasa tuh nggak akan pernah cukup gitu. Kalau itu prioritas kita, malah kita akan gampang kecewa gitu menghadapi tantangan-tantangan normal yang biasa dihadapi bisnis gitu ya Mbak. Nah, yang tadinya berharap bisnis akan pasti banyak uang, yang ada banyak tagihan, bayar gaji, bayar supplier, bayar listrik, bayar sewa. Pasti pernah merasa ya. Nah, apalagi kalau orang yang berharap kayak, wah kalau aku jadi bisnis, aku jadi bos nih, aku punya banyak kuasa nih. Oh, ketemu nih customer nih, karena customer itu raja. Nah, jadi aku pikir kalau misalnya kita terlalu fokus pada 3 hal ini, yang ada kita akan menganggap bisnis itu jadi beban, malahan jadi stres gitu. Kok nggak sesuai harapan ya, kok pusing banget ya ngejalanin bisnis ya, kok nggak sesuai ekspektasi aku ya. Nah, kuncinya sebagai womanpreneur untuk bisa merasakan kesuksesan dan juga menikmati prosesnya adalah kita harus punya purpose. Nah, purpose ini itu kalau buat aku itu visi atau misi yang bisa menjadi tujuan yang akan membuat hidup kita itu bermakna atau berarti gitu. Nah, ini harus lebih besar daripada sekedar kekayaan atau kekuasaan atau berhappy-happy saja, Mbak. Mungkin teman-teman mungkin ada yang agak bingung ya. Coba aku kasih contoh deh, contoh kisah gitu. Nah, anggap aja si A ini nih, dia punya bisnis fashion, tapi dia hanya fokus untuk cari untung sebanyak-banyaknya.
Nah, di sisi satu lagi itu si B gini, dia juga bikin bisnis fashion, nah tapi dia pemikirannya beda gitu. Aku mau rintis bisnis fashion, produksi lokal, biar aku bisa buktiin kalau produk lokal itu nggak kalah loh sama produk impor loh. Nah, karena si B ini punya purpose dan perbedaan mindsetnya si A dan si B kan kelihatan banget ya Mbak. Nah kalau misalnya terjadi amit-amit gitu, misalnya kayak pandemi gitu terus keguncang gitu semua keuangan perusahaannya, si A langsung stres berat, dia rasa gagal total ini karena keuangannya terganggu, karena dia hanya fokus pada uang saja. Nah, melainkan si B, karena misi dia itu lebih besar daripada hanya cari untung sebanyak-banyaknya, dia akan memandang keadaan pandemi atau keadaan tantangan keuangan ini itu sebagai ya tantangan yang harus dia hadapi sebagai pebisnis gitu, agar dia bisa capai tujuannya, yaitu membuktikan kalau produk lokal itu bisa sebagus produk impor, nggak kalah gitu. Jadi si B itu kalau misalnya menghadapi masa sulit, dia ada sesuatu yang bisa dia pegang gitu, kayak ya udah ini sekarang keuangan lagi ketat, aku bertahan, aku berjuang, aku berusaha, yang penting aku bisa mencapai tujuan aku ya. Uang, kuasa dan waktu itu memang rasanya enak gitu kalau punya. Tapi seharusnya itu bukan tujuan akhir kita gitu. Soalnya kalau itu tujuan akhir kita, tujuannya nggak ada habis-habisnya. Pasti kita mau lebih gitu kan. Nah, kita perlu lakukan sebagai womanpreneur adalah menggunakan uang, waktu, dan juga kuasa untuk mengantar kita kepada purpose kita gitu, dan juga kita berpegang pada purpose kita pada saat masa-masa sulit gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi kekurangan uang, itu berarti tantangan. Aku lagi kekurangan waktu, oke, itu tantangan, nggak apa-apa. Yang penting aku berpegang pada sesuatu gitu, yang bukan hal-hal yang terlalu duniawi atau kayak hanya uang saja. Mbak, kita lanjut setelah aku pasang charger ya. Oke. Pembahasan tentang purpose ini sendiri bukan pembahasan yang bisa dibahas 1 jam dan kita langsung mendapatkan jawaban yang klik, oke, purpose saya ini gitu, makna purpose itu seperti ini gitu. Memang agak sulit sih, dan memang butuh waktu yang cukup panjang, dan kalau bisa memang butuh waktu yang seumur hidup untuk menentukan atau mengetahui purpose kita sebenarnya, entah itu purpose dalam karir ataupun dalam hidup kita secara general gitu. Aku memaklumi sih Mbak, kalau misal memang entah itu Mbak Kelly ataupun aku sendiri akhirnya ya, dan mungkin teman-teman perempuan di luar sana, kalau yang memang merasa dirinya belum menemukan apa yang sebenarnya pengen mereka kejar. Sederhananya kan purpose seperti itu ya Mbak. Ini yang pengen aku kejar gitu, terlepas dari dalam hal karir atau bisnis mereka gitu. Aku memaklumi dulu memang sempat sebel sama diri sendiri, apalagi yang orang perfeksionis seperti saya. Ketika ada hal yang atau suatu pemikirannya yang stuck, yang nggak menemukan jalan keluar saat itu dan nggak menemukan jawaban saat itu juga, kayak self blaming dan inner critic tuh udah yang membara banget. Kamu gimana sih nggak bisa nemuin jawaban? Kamu gimana sih kok masih bingung masalah ini gitu? Tidak sampai pada akhirnya aku nemu bacaan, dia bilang kalau usia 20-an sampai sekitar 30 awal itu memang usianya kamu untuk explore. Jadi itu tahap atau fase dalam hidup di mana kamu diberikan kebebasan untuk mengeksplor banyak hal gitu, sampai kamu menemukan ini loh hal yang aku suka gitu. Baru kamu mulai membangun hal yang kamu suka itu, entah itu sebagai karir atau sebagai bisnis, di memasuki usia 30 tahunan ke atas gitu. Jadi sejak tahu itu kayak nggak lagi menyalahkan diri sendiri ketika memang nggak menemukan jawaban, entah itu dalam purpose yang aku lakukan gitu. Bahkan aku pun punya internet based product, digital product gitu, masih sering bertanya-tanya kayak tiap kali upload produk gitu-gitu masih, bener nggak ya ini jalan yang aku jalani gitu, bener nggak ya ini yang memang bisa aku lakukan kayak gitu. Memang masih bertanya-tanya, tapi sejak tahu teorinya seperti itu, oke, aku masih di usia sekarang loh gitu. Selama aku tetap berproses, aku yakin kalau pasti akan menemukan jawaban pada suatu saat gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sekarang merasa belum menemukan purpose-nya atau tujuan yang pengen mereka capai, entah itu dalam hidup mereka ataupun karir mereka,
aku selalu ingetin untuk take your time gitu, pelan-pelan aja, yang penting tetap berproses gitu kan ya Mbak. Iya, benar-benar. Jadi kita perlu perluas wawasan kita dan cobain banyak sekali hal-hal baru gitu. Kita nggak akan tahu kita suka atau nggak sampai kita coba gitu. Kan karena pandemi kita banyak waktu kan, lebih banyak waktu gitu. Aku sendiri juga cobain beberapa hal-hal baru yang aku nggak nyangka kalau ternyata aku enjoy ya gini ya. Dulu nggak bakal pernah kepikir kalau ternyata aku enjoy gitu. Nah, yang penting kita punya keberanian ya dan untuk mencoba, dan kalau misalnya gagal pun nggak apa-apa gitu, soalnya kan kayak Mbak bilang usia 20-an sampai 30-an itu usia explore ya, kita harus coba-cobain gitu, nggak mungkin 100% semuanya kita suka, pasti ada juga yang ternyata ini nggak deh, kayaknya bukan untuk aku gitu. Tapi pasti aku percaya pelan-pelan semua dari kita, yang penting kita coba, kita pasti ketemu nih sesuatu yang benar-benar klik gitu. Terus kayak, wah ini bener-bener bikin hidup aku berarti nih. I wanna do this for the rest of my life gitu. Pasti akan ketemu sesuatu. Tapi sebenarnya kalau misalnya purpose gitu ya, kalau bisa sih ya sesuatu yang kita suka dan juga kita punya skill di situ, dan of course dibutuhkan orang lain dan juga bisa menghasilkan uang. Kalau kita bisa cari ini 4 sesuatu yang bisa memenuhi 4 ciri-ciri ini, itu udah kayak tanda-tanda yang sangat-sangat bagus kalau kita udah ketemu purpose kita gitu. Cuman kita nggak bisa langsung tiba-tiba pikir dalam sehari atau semalam gitu langsung dapet pencerahan. Betul. Kita harus coba ya Mbak ya. Betul. Jadi nggak beda jauh sebenarnya sama konsep passion. Orang kalau misal, aku pun kalau misal ditanya passion kamu apa gitu, masih sering bingung. Aku baru menyadari kalau aku tuh ternyata tipe orang yang multi passionate Mbak. Jadi aku suka melakukan banyak hal. Jadi jalan ini oke, melakukan ini oke, melakukan ini oke, melakukan ini oke gitu. Tapi sempat ada kekhawatiran karena orang bilang kalau fokus sama satu hal gitu. Kalau misal kamu pengen sukses, katanya seperti itu kan ya. Fokus sama satu hal gitu. Dan lagi-lagi akhirnya kayak merasa bersalah. Aduh, aku nggak bisa fokus sama satu hal gitu. Kalau misal setelah aku melakukan satu hal ini, pasti muncul lagi nih ide yang lain. Oke, kayaknya ini seru deh untuk dieksekusi gitu. Eksekusi lagi. Jadi akhirnya banyak banget nih yang dikerjakan gitu kan. Sampai aku menemukan ada tokoh namanya itu Marie Forleo Mbak. Jadi aku suka banget sama tokoh ini. Mungkin Mbak Kelly mau kepoin Instagramnya Marie Forleo. Dia juga businesswoman, dia coach business coach. Dia punya online course yang memang untuk businesswoman di situ. Dan pemikirannya aku salut banget, dan akhirnya dia yang mencetuskan, dan ternyata dia juga seorang multi passionate Mbak. Dan aku baru tahu ada istilah multi passionate itu dari Marie Forleo itu. Dia bilang seperti yang aku bilang tadi ya Mbak, orang tuh selalu menyalahkan kalau misal kita punya banyak kesenangan atau kesukaan gitu, kita suka sama ini, kita suka sama ini gitu. Orang kayak fokus sama satu kalau misal kamu mau fokus, padahal kalau mau sukses, padahal itu bukan hal yang salah gitu. Itu tandanya kalau kamu multi passionate gitu, dan itu jadi kelebihan kamu sebenarnya gitu. Kamu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Itu tandanya kalau kamu tuh dipenuhi dengan ide-ide yang barangkali bisa membantu orang lain gitu. Dan sejak saat itu, wow, thanks to her, kayak oke, aku dengan bangga I'm multi passionate woman gitu. Dan balik lagi ke soal purpose dan mungkin passion juga, lagi-lagi kalau misal teman-teman di luar sana yang merasa belum punya clarity tentang apa yang pengen mereka kejar, entah itu dalam hidup ataupun karir mereka, tetap berproses ya Mbak, intinya tetap, dan berani untuk mencoba hal baru. Pernyataan Mbak Kelly kalau misal kalau kita gagal, kita itu bukan berarti kita nggak capable, kita nggak punya skill, melainkan ya memang kita harus belajar hal itu sebelum akhirnya naik level atau menguasai suatu kemampuan gitu. Ada yang mengatakan kalau seorang ahli pun dulu adalah seorang pemula yang belajar banyak, yang harus belajar dengan giat gitu, nggak secara overnight mereka jadi seorang master dalam hal itu gitu.
begitu juga dengan kita gitu, beri kesempatan untuk diri kita untuk harus berani mencoba hal baru gitu. Karena meskipun kita itu ada banyak passion gitu, kayak seperti Mbak Lita gitu, banyak passion, nggak berarti kita harus korbanin semua dan fokus sama satu doang gitu. Kan hidup kita jadi kayak dull gimana gitu. Padahal kan yang justru bagus, malahan Mbak Lita punya banyak hal yang Mbak enjoy. Itu justru malah jadi ya benar kayak yang Kak Mary ya berarti ya bilang kalau ya Kak Mary itu bilang berarti itu yang menjadi keunikannya Mbak Lita sendiri gitu, karena tidak ada orang lain yang punya kombinasi yang sama dengan Mbak Lita. Betul banget Mbak. Dan kalau misal balik lagi soal purpose, aku setuju kalau misal tidak seharusnya menjadikan uang itu tujuan utama ketika kita melakukan bisnis ya Mbak ya, aku tuh setuju banget. Cuma konsep ini tuh sebenarnya masih sangat sulit untuk dipahami gitu. Aku pun sendiri masih kayak oke, aku mau bikin bisnis ini tuh bermanfaat untuk perempuan lainnya gitu. Jadi kalau di internet based produk aku, yang digital produk aku itu Mbak, memang fokusnya ke perempuan. Jadi aku itu fokusnya ke perempuan. Kemudian aku juga donasikan atau buka open charity dari setiap penjualan untuk aku masukkan ke organisasi non-profit gitu-gitu. Jadi intinya aku pengen berimpact sekecil apapun itu gitu. Cuma pasti ya manusiawi kan ya, kata Mbak Kelly, nggak mungkin kita nggak bisa melepaskan pikiran soal uang dan profit itu. Kadang juga khawatir Mbak kalau misal aku bikin campaign, nanti kalau misal ada penjualan masuk aku masukin ke charity, profit aku dari mana gitu. Gimana ya kayak gitu. Dan kalau dari Mbak Kelly ini bagaimana mengimbangi pikiran yang antara oke, aku harus buka bisnis yang bermanfaat untuk orang banyak, tapi di sisi lain juga aku bingung nih, takut ada kekhawatiran akan profit dan uang itu tadi gitu. Ada nggak cara untuk mengimbangi pemikiran itu Mbak? Sulit sih ya Mbak, sulit. Aku juga merasa kalau itu tuh sulit gitu. Padahal aku tahu kayak meskipun kita bukan jadikan uang sebagai tujuan utama, pasti kepikiran lagi kayak aduh gila ini profit bulan ini segini doang atau gimana gitu. Pasti kepikiran sih. Nah yang biasanya aku lakukan adalah, nah begitu aku udah sadar kalau aku udah mulai kayak pikirin uang saja gitu. Nah, aku akan mengingat kembali purpose aku gitu. Jadi kayak kita mengejar uang tuh nggak apa-apa itu. There's nothing wrong untuk mengejar profit. Dan namanya kita bisnis kan, kita ingin mendapatkan uang untuk kita bisa bahagiain diri ya, Mbak. Pergi makan-makan atau ngapain gitu. Iya, keliling dunia. Karena kita mau bahagia gitu. Betul. Tapi kita nggak, yang penting adalah kita jangan sampai terlalu fokus pada uang saja. Jadi kalau misalnya kayak uang berkurang dikit, kita langsung rasa kayak bener-bener gak berharga banget gitu. Tapi itu kan salah ya gitu. Kayak uang adalah just one thing yang bikin kita bahagia di dunia ini, tapi nggak satu-satunya gitu. Dan nggak bisa jadi satu-satunya yang bikin kita bahagia. Pasti Mbak Kelly juga sering denger ya kalau mau buka bisnis itu yang sekiranya menyelesaikan problem atau permasalahan orang banyak gitu kan ya. Iya, benar-benar. Bisnismen yang sukses kayak pendiri Amazon, pendiri Facebook, pendiri Apple, mereka semuanya menyelesaikan suatu problem yang dihadapi sama masyarakat pada umumnya gitu. Dan ketika mereka berhasil untuk menghadirkan solusi yang menyelesaikan permasalahan itu, bukan mereka yang mengejar uang, tapi malah sebaliknya, uang yang mengejar mereka gitu. Itu goal sebenarnya gitu. Wah itu bener banget tuh Mbak. Jadi kita dengan cara kita memberikan solusi kepada masalah orang gitu, malahan uang yang datang ke kita ya. Betul. Memang sulit sih ya, memang sulit. Sulit. Ini lebih mudah dikatakan, lebih mudah kata-kata dibandingkan eksekusinya gitu. Yang penting itu tadi tetap mencoba melakukan yang terbaik dan tetap berproses, itu aja. Terus kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Mbak, dan ini itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku sendiri, dan aku juga paling seneng nanya pertanyaan ini ke perempuan lain, yaitu soal kita tuh masih menjalani hidup di mana orang pada umumnya masih punya stigma atau pemikiran yang
yang agak mengganjal ke perempuan yang mandiri secara finansial, yang ambisius gitu. Dan mungkin salah satunya kepada para womenpreneur. Gimana kalau dari Mbak Kelly sendiri menghadapinya dan bagaimana Mbak Kelly menanggapinya? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi ya, aku percaya kalau semua wanita gitu, pas dia mengambil keputusan karirnya, baik itu jadi womanpreneur atau jadi kerja di perusahaan atau bahkan jadi ibu rumah tangga gitu, dia udah bener-bener pikirkan apa yang terbaik untuknya dan keluarganya gitu. Nggak mungkin kayak seenaknya aja, aku pingin ini gitu. Aku rasa pasti kita sebagai wanita pasti udah memikirkan yang terbaik ya untuk diri dan juga untuk keluarga gitu. Cuman memang pertimbangan ini itu nggak mudah untuk dilihat oleh orang lain karena mereka hanya lihat kita kayak surface level aja gitu, kayak ini dia womanpreneur, ini dia workaholic gitu, dia pasti nggak peduli keluarganya gitu. Makanya banyak yang julitin wanita, apalagi wanita-wanita yang berbisnis ya. Aku pernah dikatain kayak, ngapain susah-susah bisnis, nanti juga jadi istri orang gitu. Aduh gitu. Tapi menurut aku ya, kenapa kita harus korbanin salah satu gitu kan? Aku yakin kalau wanita Indonesia itu punya kapabilitas untuk jadi istri atau jadi ibu dan juga jalanin bisnis gitu. Nah, kita tidak perlu harus korbanin salah satu gitu. Kita nggak harus kok. Misalnya kita mau jadi istri orang, berarti kita nggak boleh berbisnis. Atau kalau kita berbisnis, kita nggak boleh jadi istri orang. Gitu. kita ini bukan black and white gitu. Dan aku lihat udah banyak kok contoh-contoh wanita Indonesia yang berhasil seimbangin kehidupan pribadinya dan juga kehidupan bisnisnya gitu, dan mereka memang hebat-hebat sih. Betul, dengan Mbak Kelly kalau kita tuh sebenarnya punya kemampuan untuk memisahkan peran itu tadi gitu, jadi profesional sebagai perempuan karir atau businesswoman dan juga jadi profesional sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Lagi-lagi ini nggak gampang gitu, tapi let's do our best gitu ya. Meskipun kita nggak sempurna, setidaknya kita udah coba gitu. Betul, ya Mbak. Betul banget, betul. Dan masalah omongan orang ya itu tadi bener banget kata Mbak Kelly, kalau orang di luar sana itu hanya melihat, mungkin hanya sekedar kenal nama kita gitu. Oh iya Kelly Patricia, oh iya Lita Era gitu. Tapi di dalamnya apa yang kita lakukan, apa proses yang kita lalui, orang-orang kebanyakan don't care gitu. Taunya mereka dia sering keluar rumah, dia sering ini bla 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 gitu. Dan kalau aku sendiri, selama apa yang aku lakukan tidak merugikan orang-orang sekitarku ataupun orang-orang tetangga atau siapa gitu, I'm fine gitu. Nggak perlu saya mendengarkan omongan-omongan yang negatif gitu. Kalau kata teman-teman saya tuh ya udah senyumin aja gitu. bener. Daripada ngeladenin ya, kita dapat apa gitu ya. Kita tetap fokus sama do our thing gitu kan, do our best selama, dan memberikan impact yang lebih banyak daripada hanya sekedar nyinyir sama apa yang dilakuin sama orang lain gitu. Kan orang suka bilang kayak biaya hidup nggak ditanggung tangga gitu, jadi ngapain kita peduli mereka ngomong apa. LPG nggak jadi lebih murah dengan dengerin omongan mereka. Iya bener. Lucu sih ya. Dan kadang kalau misal waktu kita dihadapin sama orang-orang yang masih suka nyinyir atau ikut campur urusan kehidupan pribadi orang lain tuh masih sering bikin aku kayak, ada ya orang kayak gini gitu. Hidup mereka tuh ngapain kok sampai punya kesempatan atau waktu untuk ngurusin hidup orang lain gitu. Lucu aja di aku dengan zaman yang serba teknologi kayak sekarang gitu, masih ada orang dengan pemikiran seperti itu ya. Semoga cepat dibukakan hatinya lah. Ya, kita hanya bisa berdoa biar Tuhan yang membuka mata dan hati mereka. Betul. Semoga mereka segera dipertemukan dengan hal-hal yang membuat mereka sibuk gitu dan produktif ya Mbak ya. Benar. Boleh follow akun Lady Boss Project ID untuk tips produktif tanpa mengganggu mental health. Follow juga Be Woman ya, banyak podcast yang seru-seru loh. Betul banget. Yang sangat inspiratif. Oke. Kita sampai di pertanyaan terakhir Mbak, nggak kerasa banget. Harapan dari Mbak Kelly pribadi untuk perempuan Indonesia di luar sana? Aku sangat berharap kalau wanita Indonesia akan semakin banyak yang bisa mencari keberanian untuk mengejar mimpi mereka dan juga
mempunyai kehidupan yang lebih bahagia lagi gitu. Saya percaya wanita Indonesia itu banyak yang hebat-hebat, banyak yang pintar-pintar, dan juga kita masih punya banyak potensi di dalam diri kita yang tinggal kita gali dan kita temukan gitu. Saat kita sudah unlock potensi-potensi kita bisa melakukan banyak sekali hal yang akan bermanfaat bagi orang lain ya Mbak. Nah, aku juga berharap kalau wanita Indonesia itu bisa saling mendukung, saling support gitu. Misalnya dengan berkolaborasi kayak kita begini Mbak. Ya, jadi kita aku berharap kalau wanita Indonesia bisa stop banding-bandingan diri kita dengan wanita lain gitu. Soalnya wanita lain bukan saingan kita. Itu seharusnya kalau misalnya kita lihat wanita lain itu bisa sukses berbisnis atau sukses berkarir, itu seharusnya jadi inspirasi buat kita kalau dia bisa, berarti aku juga bisa loh gitu. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena perjalanan kita berbeda semua, dan kita yang penting fokus aja pada perjalanan kita sambil kita saling mendukung satu sama lain gitu, biar lebih cepat sama-sama mencapai tujuan masing-masing gitu. Kita akan fokus pada apa yang bikin kita happy, apa yang bikin hidup kita berarti, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada hidup orang lain, dan juga apa purpose kita. Ujung-ujungnya balik lagi ke purpose ya Mbak. Betul banget Mbak. Juga menjadi harapan saya pribadi. Benar-benar berharap banget banyak perempuan Indonesia yang terbuka pemikirannya untuk bisa mengejar karir mereka gitu dan mengejar purpose mereka. Iya benar. Kita mau yang terbaik ya untuk wanita Indonesia ya. Betul banget Mbak. Jadi ini mungkin sedikit ya. Ini juga kemarin dibahas waktu aku live Instagram bareng Di Balik Perempuan Mbak. Jadi kenapa sebenarnya kita tuh harus punya ambisi, kenapa perempuan itu penting untuk punya purpose, kenapa gitu. Capek sih memang untuk menjadi seorang perempuan yang punya ambisi untuk entah itu mandiri secara karir, entah itu mandiri secara finansial gitu. Menjadi perempuan yang high value itu memang gak mudah. Itu juga sering jadi pertanyaan untuk diri saya sendiri. Saya punya ambisi untuk bisa punya kehidupan yang baik, itu bukan untuk diri saya sendiri sebenarnya gitu. Tapi saya yakin generasi perempuan berikutnya, entah itu jangan jauh-jauh deh, anak-anak saya nanti gitu. Kalau misal saya punya anak perempuan gitu, saya mau mereka punya role model, saya mau mereka punya inspirasi, dan saya mau mereka punya gambaran atau visual seperti apa seharusnya menjadi seorang perempuan. Saya terinspirasi sama perempuan seperti Oprah Winfrey. Siapa sih yang nggak tahu sosok Oprah Winfrey gitu ya Mbak? Beliau adalah seorang perempuan gitu. Dari sana saya berpikir ada loh perempuan yang bisa seperti ini, bisa punya kualitas seperti itu gitu. Kalau misal nggak pernah ada sosok seperti Oprah Winfrey gitu, mungkin saya nggak terinspirasi ini untuk menjadi seorang perempuan yang yang bernilai gitu. Dari sana yang akhirnya kenapa perempuan itu perlu untuk menjadi seorang yang bernilai, karena perempuan-perempuan lainnya nanti generasi selanjutnya mereka akan butuh role model gitu, mereka akan juga butuh inspirasi. Bagaimana kalau misal kita saat ini perempuan di usia kita saat ini tidak memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, bagaimana kehidupan perempuan di generasi kita selanjutnya? Itu yang ada di pikiran saya sih, sekedar sharing dan semoga membantu. Wah, membantu sekali. Itu juga memberikan ke saya sebuah pencerahan gitu. Kita harus jadi contoh buat generasi selanjutnya ya Mbak. Betul banget Mbak. Bayangkan aja nanti anak-anak kita akan melihat ke siapa gitu untuk menjadi seorang perempuan gitu. Iya benar. Inspiratif sekali ini. Seru bicara Mbak Lita. Seru sekali ngobrol sama Mbak Kelly, founder Ladyboss Project ID. Teman-teman wajib follow akun Instagramnya ya di @ladybossproject.id. Thank you so much Mbak Kelly atas waktunya. Jangan bosan-bosan untuk interaksi